Anjuran mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan. Banyak amalan sunnah yang bisa dikerjakan di hari Jumat. Salah satunya adalah mandi Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam yang akan menghadiri sholat Jumat agar mandi terlebih dahulu. Nah, ternyata ada sebuah kisah tentang asal mula anjuran untuk mandi Jumat tersebut. Mari kita saksikan kisah berikut. Suatu hari, datanglah dua orang penduduk Irak untuk menemui Ibnu Abbas. Mereka berdua hendak bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mandi pada hari Jumat. Wahai Ibnu Abbas, kami ingin bertanya kepada engkau, apakah wajib atau tidak mandi pada hari Jumat? Barang siapa yang mandi, maka itu lebih baik dan lebih suci. Saya akan memberitahu kalian tentang asal mula anjuran untuk mandi sebelum mengerjakan sholat Jumat. Lalu Ibnu Abbas mulai menceritakan asal mula tentang anjuran mandi tersebut kepada dua orang penduduk Irak. Dulu orang-orang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja biasanya mengenakan pakaian yang terbuat dari wol. Mereka bekerja menyirami kebun kurma dengan memanggul beban di punggung mereka. Hari itu adalah hari Jumat. Udara siang itu sangat panas. Mereka bersiap-siap hendak pergi ke masjid dengan mengenakan baju wol dan membawa kurma di punggung mereka masing-masing. Sementara itu, Masjid Nabi Muhammad SAW tidak luas dan atapnya rendah. Rasulullah pergi ke masjid dan hendak berkhutbah. Beliau menuju mimbarnya yang ukurannya pendek, hanya 3 tangga. Ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan jamaah, orang-orang pun mulai berkeringat. Keringat mereka membasahi baju wol, merebaklah aroma keringat dan aroma wol. Baunya tidak sedap, sehingga sebagian mengganggu sebagian yang lain. Bahkan aroma tersebut sampai tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bersabda di atas mimbar beliau, "Wahai kaum muslimin, apabila kalian hendak mendatangi salat Jumat, maka mandilah kalian dan hendaklah seseorang dari kalian mengenakan wewangian atau minyak terbaik yang didapatinya." Ibnu Abbas pun selesai bercerita. Kedua pemuda Irak tadi menjadi semakin paham bahwa Rasulullah menganjurkan untuk mandi dan memakai wewangian ketika hendak mendatangi salat Jumat. Terima kasih atas penjelasannya, wahai Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Malik dan 6 imam dari Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Allah menyukai keindahan, maka ketika akan beribadah, menghadap kepada Allah, hendaknya berpenampilan bersih, wangi dan baik, memakai pakaian terbaik. Hal tersebut juga disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Demikianlah kisah asal mula tentang anjuran mandi Jumat. Hikmah yang bisa diambil diantaranya: pertama, hendaknya kita mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kedua, hendaknya kita senantiasa menjaga kebersihan diri. Wallahu a'lam bishawab. Mu'adz bin Jabal terlambat datang sholat berjamaah. Sholat merupakan rukun Islam kedua yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama Islam, terlebih sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Namun terkadang terdapat makmum masbuk, yaitu makmum yang terlambat datang atau yang tidak memulai sholat bersama imam.
Nah, apa yang sebaiknya dilakukan ketika makmum datang terlambat? Mari kita saksikan kisah berikut. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang datang terlambat beberapa rakaat mengikuti sholat berjamaah, maka orang-orang yang lebih dulu datang akan memberi isyarat kepadanya mengenai bilangan rakaat yang telah ia lewatkan, sehingga orang tersebut akan lebih dahulu mengerjakan rakaat yang tertinggal, lalu ia memasuki sholat berjamaah bersama mereka. Saat itu, salah seorang sahabat tertinggal untuk sholat berjamaah. Dia mengamati jamaah yang sedang berdiri mengikuti imam. Lalu salah seorang jamaah memberikan isyarat bahwa dia telah tertinggal 1 rakaat. Sahabat tadi lalu melakukan takbir dan mengerjakan rakaat yang ia lewatkan. Lalu datang lagi seorang sahabat, salah seorang jamaah memberikan isyarat bahwa ia terlewat 2 rakaat. Kemudian sahabat tadi takbir dan mengikuti gerakan rakaat yang tertinggal. Maka jamaah pun terlihat kurang teratur dan tidak rapi. Ada yang bergerak sujud, ada yang ruku, dan ada yang takbir. Ketika sudah sama gerakan dan rakaatnya, lalu sahabat yang terlambat datang tadi mengikuti gerakan imam. Pada suatu hari, Rasulullah menjadi imam sholat berjamaah. Mu'adz bin Jabal terlambat datang dalam sholat berjamaah. Lalu salah satu orang memberikan isyarat kepadanya perihal jumlah rakaat sholat. Namun Mu'adz menolak mengerjakan dahulu sholat yang terlewat, melainkan ia langsung masuk ke dalam sholat berjamaah dan mengikuti gerakan imam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah salam, maka Mu'adz berdiri untuk menambahkan gerakan yang tertinggal. Mu'adz melakukan ini karena cinta Rasulullah dan tidak ingin tertinggal dalam salatnya bersama dengan gerakan imam. Selesai salat, para jamaah melaporkan perbuatan Mu'adz tadi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi ketika Mu'adz terlambat dalam sholat berjamaah, ia tidak melakukan seperti kebiasaan yang selama ini kami lakukan. Iya, benar. Wahai Rasulullah, ketika Mu'adz datang, ia langsung masuk sholat berjamaah melakukan gerakan yang sama dengan imam, lalu ketika engkau telah salam, ia berdiri mengerjakan rakaat yang tertinggal. Mu'adz telah memulai tata cara sholat berjamaah yang baik. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Apabila salah seorang di antara kalian datang pada waktu ia telah tertinggal sebagian dari sholat, maka hendaklah ia mengerjakan sholat bersama imam dengan mengikuti sholatnya. Apabila imam telah selesai, maka hendaklah ia mengqadha yang terlewatkan. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ali dan Amr bin Murrah dari ayahnya dan Ibnu Abi Laila dari Mu'adz. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iza ata ahadukum as-solata wal imamu ala halin falyasna kama yasna'ul imam. Artinya, jika salah seorang di antara kalian mendatangi sholat, sedangkan imam sudah berada pada satu posisi, maka hendaklah ia berbuat seperti yang diperbuat imam. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seseorang terlambat datang untuk mengikuti sholat berjamaah, yakni tentang wajib melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ketika memulai sholat, seseorang mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram merupakan salah satu rukun sholat. Sedangkan sholat yang dilakukan tanpa melafazkan takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Maka takbiratul ihram wajib dibaca saat memulai sholat, baik sholat sendirian ataupun berjamaah, menjadi imam atau makmum. Bahkan ketika menjadi makmum masbuk pun tetap wajib bertakbiratul ihram ketika memulai sholat. Selanjutnya tentang bacaan Al-Fatihah. Ketika makmum masbuk sempat menemui berdirinya imam dan memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah, maka ia dapat membaca Al-Fatihah. Namun jika tidak memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah, maka dia tidak perlu membaca Al-Fatihah, langsung melakukan gerakan mengikuti imam. Lalu apa yang dilakukan makmum masbuk ketika masuk shaf?
Jumhur ulama mengatakan bahwa seorang makmum mendapat 1 rakaat adalah ketika makmum dapat mengikuti gerakan ruku imam, yakni masih mendapat ruku bersama imam. Maka dari itu, pertama, apabila sholat baru dimulai di rakaat pertama dan imam belum ruku, maka makmum masbuk bisa langsung mengikuti imam setelah takbiratul ihram sampai selesai tanpa menambah rakaat. Kedua, jika imam sudah melewati ruku, maka makmum masbuk harus melakukan takbiratul ihram untuk memulai sholat, lalu mengucapkan takbir dan selanjutnya mengikuti posisi imam. Ketika imam selesai melakukan salam, makmum masbuk pun tidak boleh ikut salam, tetapi langsung berdiri untuk menambah rakaat yang terlewat sampai selesai. Contoh, ketika sholat asyar, imam sudah selesai ruku rakaat ketiga. Hal ini berarti sudah tertinggal 3 rakaat. Ada makmum yang baru ikut jamaah, maka ia melakukan takbiratul ihram lalu langsung mengikuti gerakan imam. Setelah imam mengucap salam, ia berdiri melanjutkan sholat dengan menambah 3 rakaat lagi. Demikianlah hadis yang melatar belakangi tentang makmum masbuk. Hikmah yang bisa diambil antara lain, pertama, apabila kita terlambat datang mengikuti sholat berjamaah, maka segera mengikuti gerakan imam, lalu menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Kedua, hendaknya kita senantiasa mengingat Allah dan mengatur waktu dengan baik agar dapat melaksanakan ibadah sholat tepat waktu. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah tergesa-gesa menuju masjid? Ketika azan berkumandang, kita dianjurkan untuk menyegerakan diri memenuhi panggilannya, yaitu dengan segera melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah. Terkadang karena berbagai alasan kita jadi terlambat untuk segera pergi ke masjid. Nah, apakah boleh tergesa-gesa menuju masjid ketika sudah mendengar iqomah? Mari kita saksikan kisah berikut ini. Pada waktu itu Rasulullah SAW akan memimpin sholat berjamaah. Abu Qatadah dan para jamaah sedang bersiap melaksanakan sholat. Iqomah pun dikumandangkan. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar masjid. Suara orang-orang yang tengah berlari tergesa-gesa menuju masjid. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka yang membuat suara gaduh tadi. Ada apa dengan kalian? Maafkan kami, wahai Rasulullah. Kami tergesa-gesa mendatangi sholat. Janganlah kalian berbuat seperti itu. Jika kalian mendatangi sholat, maka datangilah ia dengan tenang. Rokaat berapa yang kalian dapatkan, maka kerjakanlah. Dan rokaat berapa yang kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Baik, wahai Rasulullah. Sebagaimana juga 6 imam meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'auna walakin i'tuha wa antum tamshuna wa alaikumus sakinata fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Artinya, jika iqomah sholat telah dikumandangkan, maka janganlah kalian mendatangi sholat sambil berlari, tetapi datangilah ia dengan berjalan biasa, dan hendaklah kalian tenang. Rakaat berapa saja yang kalian dapatkan, maka kerjakanlah, dan rakaat berapa yang kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Tidak menunda-nunda diri dalam memenuhi panggilan azan bukan berarti harus tergesa-gesa menuju masjid. Kita dianjurkan untuk berjalan dengan tenang tatkala menuju masjid, tidak berlari. Sebab jika kita berlari, maka nanti akan mempengaruhi kekhusyuan sholat berjamaah karena kelelahan. Berjalan dengan tenang menuju masjid juga untuk menjaga agar tidak menimbulkan kegaduhan yang nantinya akan mengganggu jamaah yang akan atau sedang melaksanakan sholat. Sesungguhnya berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat sudah terhitung layaknya ia berada dalam sholat. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya,
Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika menuju sholat maka ia dalam kondisi sholat. Maka dari itu datangilah masjid dengan tenang dan sopan, tidak dengan bergurau ataupun tergopoh-gopoh sebagaimana kita khusyuk dan tenang dalam sholat. Demikianlah kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang anjuran berjalan tenang ketika menuju masjid. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, ketika iqomah telah dikumandangkan, hendaknya berjalan menuju masjid dengan khusyuk, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Kedua, apabila telah terlambat salat berjamaah, maka segera mengikuti gerakan imam, lalu menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Ketiga, hendaknya kita dapat mengatur waktu dengan baik agar dapat melaksanakan ibadah sholat tepat waktu. Wallahu a'lam bishawab.